Colai lagi, colai lagi, colai lagi. Ini siapa yang nanya, Kang? Dulu masuk asrama yang katanya disiplin, bangun subuh dipaksa, mata masih angin-angin. Halo guys, selamat datang kembali di channel Anak Bos alias Anak Boarding School. Dan masih bersama gua, Putra. Colai, colai, colai. Lepas kendali padahal udah nggak mau lagi. Tetap aja dilakuin pas lagi sepi. Ada satu perasaan yang mungkin lebih berat dari saat kita melakukan kesalahan. Muak. Muak sama diri sendiri, guys. Perasaan nih, kita udah janji gitu sama Tuhan. Tuhan, ini yang terakhir kali. Besoknya kita jatuh di lubang yang sama untuk yang kesekian kali. Taubat lagi, maksiat lagi. Taubat lagi, maksiat lagi. Rasanya tuh kayak gue tuh munafik banget, sumpah. Kok sulit banget buat ngakhirin rasa bersalah yang tak kunjung sudah. Dan nyatanya di momen itulah bisikan setan paling efektif bekerja. Bukan lagi godaan untuk bermaksiat, tapi godaan untuk menghakimi diri sendiri. Udahlah, lu gak bakal bisa berubah. Percuma lu tobat, Tuhan juga udah bosen gitu ngeliat muka lo. Lihat kan, lu emang pendosa. Bisikan ini kadang membuat diri kita berhenti mencoba dan dibiarkan tenggelam dalam keputusasaan. Ingat sob, kita harus sadar bahwa pertarungan kita di hidup ini dilihat dari perspektif langit, bukan dari perspektif bumi. Di mata kita, kita ini pecundang yang gagal sob. Namun di mata Allah, orang yang jatuh lalu bangkit untuk bertobat adalah pejuang yang handal. Hadis riwayat Muslim, Innallaha azza wa jalla yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musi'un nahar wa yabsutu yadahu bin nahari liyatuba musi'ul lail hatta tatlu'a syamsu min maghribiha. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla yabsutu yadahu, membentangkan tangannya, bil-laili, di malam hari, untuk menerima taubat orang yang bermaksiat, an-nahar, di waktu siang. Wa yabsutu yadahu, dan membentangkan tangannya, bin nahari, di waktu siang, liyatuba musi'ul lail, untuk menerima taubat orang yang berbuat maksiat di waktu malam. Hatta tatlu'a syamsu min maghribiha, sampai terbit matahari dari barat sob, alias sampai kiamat. Membentangkan tangan di sini merupakan analogi sob, yang seakan-akan Allah itu menyambut. Hei para pelaku maksiat, baik yang melakukannya di pagi hari, siang hari, atau malam hari, come here. Membentangkan tangannya untuk menyambut 24 jam, selama 7 hari, selama sebulan, selama setahun, sepanjang hidup, sepanjang bumi ini berputar, sampai tatlu'u syamsu min maghribiha, matahari terbit dari barat. Jadi jangan dibayangkan Allah membentangkan tangannya tuh seakan-akan seperti ini. Gak bisa begitu sob. Ini hanya kalimat kiasan gitu. Hampir mirip sama kayak Pedro memiliki kaki tangan di mana-mana. Lalu jangan mikirin si Pedro itu punya kaki tangan di kepala, di kuping itu kaki, di badan itu kaki tangan di mana-mana. Gak gitu. Berarti Pedro memiliki anak buah di mana-mana. Maksudnya begitu kan? Kaki tangan di mana-mana. Nah, membentangkan tangan di sini kiasan sob. Jadi tidak diartikan seperti kita membentangkan tangan seperti ini. Hanya menganalogi bahwa Allah itu menyambut orang yang bertobat setelah bermaksiat sob. Gue tahu untuk keluar dari situ, untuk keluar dari sebuah maksiat yang udah biasa kita lakuin, prosesnya itu nggak mudah sob. Karena kita terbiasa ngasih kesenangan sesaat untuk otak kita. Dan untuk mengatasi hal ini, otak kita memang perlu sering dilatih. Dengan cara apa? Nah, menariknya, gue pernah denger di salah satu ceramahnya Gus Baha gitu sob. Beliau ngasih sedikit tips and trick buat ngelatih otak. Beliau ngasih tahu, kalau kita dalam satu keadaan, ada keadaan yang dimana membuat kita nyaman dan kurang nyaman, biasakan untuk memilih yang kurang atau tidak nyaman. Misalnya, bangun subuh tuh enaknya kan duduk-duduk, rebahan. Nah, kalau ada cucian piring atau nyapuin rumah tipsi-tipsi gitu, mending ambil yang itu tuh, nyuci piring, bersihin rumah, nah kayak gitu. Biasakan untuk otak dan tubuh ini tidak menerima kesenangan sesaat, melainkan mengambil sebuah nilai dan manfaat. Kenapa ini penting sob? Karena untuk melawan sebuah maksiat yang berkepanjangan, itu tuh butuh otot dan kemauan yang kuat sob. Dan otot tadi nggak bisa dilatih ketika kita perang. Latihannya dari hal-hal kecil begitu. Setiap kali kita bisa milih nyapu, bersih-bersih, atau nyuci piring dibanding rebahan, atau baca-baca artikel, lihat-lihat yang bermanfaat dibanding tiktokan atau IG-an. Ibaratnya kita tadi tuh lagi nge-gym atau latihan-latihan untuk bisa terbiasa melawan hasutan setan. So, buat kita yang merasa capek dan lelah di siklus ini, gue cuma mau bilang, jangan berhenti, jangan biarkan bisikan putus asa itu menang. Taubat kita setelah berbuat dosa itu bukan tanda kemunafikan.
namun tanda bahwa kita masih memiliki iman. Meski langkah kembali rapuh dan terjatuh oleh fana yang membuat letih dan mengeluh, jangan pernah menyerah atau merasa runtuh. Semoga dari banyaknya taubat ada satu yang membuat Sang Maha merasa tersentuh. Gue mau denger, tanpa perlu menceritakan dosa kalian, apa yang biasanya kalian lakukan untuk bisa bangkit dan kembali setelah jatuh? Mari kita saling berbagi kekuatan di kolom komentar. Sekali lagi, sesungguhnya kebenaran hanya milik yang maha benar. Gua anak bos undur diri. Ciao. Orang kira alim padahal masih nyeleneh. Iman masih tipis, mesti gimana neh? Santri modern, laptop di tas, buka kitab tafsir sambil ngoding di kelas. Gak semuanya ngaji, ada yang jago bisnis. Tulis proposal, cuan makin manis. Dibilang anak pesantren, sorry miss, anak bos di sini.